Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kalau kita mengingat Allah, kita sudah sholat? Sekali lagi saya perjelas pertanyaannya. Apakah kita sudah sholat kalau kita sudah mengingat Allah? Mungkin yang dipakai ini dalam Al-Quran artinya begini: dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saudara, memang ada orang berpandangan seperti itu, tapi orang bagian dari saya jangan. Sekalipun itu ada jalan seperti itu, tapi jangan. Kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa harus? Karena di dalam setiap gerakan sholat itu ada satu rahasia yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan. Dan juga sholat itu adalah tempat kita silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita bercakap-cakap dengan Allah. Jadi di dalam setiap gerak itu, saudara, ada satu pelajaran yang harus kita pahami. Seperti misalnya Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, kemudian kita ruku, sujud, duduk, dan lain sebagainya. Itu ada satu ilmu di dalam itu. Kenapa? Kalau ini tidak ada tujuan, untuk apa kita bergerak Allahu Akbar sana sini? Tapi ada satu makna yang luar biasa.
yang perlu kita renungkan ketika kita selesai sholat. Apa sih makna ketika saya berdiri? Apa makna ketika saya takbir? Apa makna ketika saya rukuk dan sujud? Kalau kita sudah memahami ini, maka disitulah kita menemukan bahwa sesungguhnya kita ini betul-betul tidak ada. Ada satu proses, ada satu pelajaran yang harus kita pahami di dalam setiap gerak sholat itu. Kemudian, kalau kita sudah memahami semua satu demi satu, mulai dari berdiri, takbir, rukuk, sujud, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami, mengetahui makna dan tujuan kita hidup. Kalau kita tidak memahami arti hidup kita ini, jangan hidup. Karena hidup itu adalah sia-sia. Kita ada di alam ini punya tujuan. Kalau kita tidak memahami tujuan hidup itu, jangan tinggal di muka bumi ini. Subhanallah. Jadi kita harus sholat, saudara. Sekalipun ada orang mengatakan, saya sudah sholat, mengingat Allah itu saya sudah sholat, saya paham betul jalan ini. Tapi orang bagian dari saya harus sholat. Dan juga kalau kita tidak sholat, saudara, kita sama saja mengkhianati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, saya pernah melakukan paham seperti itu. Ketika saya sudah sholat, ketika saya sudah mengingat Allah, saya katakan saya sudah sholat. Saya pernah. Tapi dalam perjalanan itu saya mendapat petunjuk. Sudah pernah saya cerita dalam konten. Tiba-tiba saya didatangi 4 sahabat. Jujur memang saya tidak melihat wajah mereka, tapi dia menyebut namanya satu persatu. Ketika masuk dalam diri saya itu, saya mendengar suara. Apa katanya? Samsudin, jangan kamu khianati Nabi Muhammad. Lalu dia keluar, dia memperkenalkan namanya, saya Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Masuk lagi yang satunya. Dia berkata lagi, Samsudin, jangan kamu hianati Nabi Muhammad. Lalu keluar lagi, dia memperkenalkan dirinya, saya Sayyidina Umar. Subhanallah. Lalu masuk lagi, dia juga mengatakan, Samsudin, jangan kamu hianati Nabi Muhammad. Lalu keluar lagi, memperkenalkan dirinya, saya Sayyidina Ali. Subhanallah. Yang terakhir keluar masuk lagi, tetap sama ucapannya, jangan kamu hianati Nabi Muhammad. Keluar, lalu dia berkata, saya Sayyidina Utsman. Subhanallah. Itulah saya mulai sholat dan sholat.
Jadi walaupun kita tahu, walaupun ada faham seperti itu, orang-orang yang bagian dari saya sholat. Karena sholat itu ada satu pelajaran. Ketika kita selesai sholat, selesai berdoa dan lain sebagainya, cobalah merenung sebentar. Apa makna di balik semua ini? Pasti ada maknanya, saudara. Ada tujuan, ada rahasia. Dan yang paling penting, jadikan sholat itu tempat bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita mendapat pelajaran ilmu yang sangat luar biasa dari Allah. Di situ kita bercakap-cakap dengan Allah. Kita akan mendapat ilmu yang luar biasa. Jujur, guru yang sebenarnya adalah Allah. Guru segala guru, guru maha guru, tidak ada yang lain kecuali Allah. Itulah pembimbing semua umat. Itulah sebabnya mau ulama, kiai, aulia semua berdoa, ya Allah, bimbinglah kami menuju kemenangan. Semua orang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta bimbingan, karena Allah adalah guru yang sebenar-benarnya guru. Kalau seperti kiai, ulama, ustaz, itu hanya perantara, bukan guru yang sebenarnya. Kemarin ada di komen sempat bertanya sama saya, siapa gurumu? Kenapa kamu mengajarkan makrifat seperti ini? Siapa gurumu? Tidak perlu tanya guru saya. Kalaupun saya jelaskan siapa guru saya, maka kamu juga tidak akan percaya. Karena pandangan saya dengan pandangan kalian menurut guru beda. Guru saya adalah Allah. Dialah membimbing saya. Tapi guru kalian adalah bangkai-bangkai, karena tidak melihat Allah di dalam orang-orang itu. Ulama, kiai, ustaz, itu hanya perantara. Kalau mata hati terbuka, pasti kita melihat ada Allah di dalamnya yang mengajari kita. Subhanallah. Semoga bisa dipahami siapa guru sebenarnya, siapa guru sejati. Tidak lain kecuali Allah. Ustadz, ulama, kiai, itu hanyalah perantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.